Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Sofia. Saya merupakan mahasiswi semester 7 di Tribakti Business School. Kali ini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau HRIS dengan dosen pengampu Bapak Redi Adi Saputra SEMM dengan judul Manajemen Berbasis Data. Pengertian: Sistem Manajemen Basis Data atau Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara praktis dan efisien. DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda. DBMS pada umumnya menyediakan fasilitas atau fitur-fitur yang memungkinkan data dapat diakses dengan mudah, aman, dan cepat. Menurut CGDAT, Database Management System atau DBMS adalah software yang menghandle semua akses pada database untuk melayani keperluan user. Di bawah ini ada beberapa fitur DBMS. Yang pertama, keamanan, yang kedua, independensi, yang ketiga, kongruensi, keempat, integritas, kelima, pemulihan, keenam, kamus dan perangkat produktivitas. Berikut ada kelebihan dari manajemen berbasis data. Yang pertama, mengurangi duplikasi data atau data redundancy. Yang kedua, menjaga konsistensi dan integritas data. Yang ketiga, meningkatkan keamanan data. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Yang kelima, meningkatkan produktivitas para pengguna data. Yang keenam, memudahkan pengguna dalam menggali informasi dari kumpulan data. Yang ketujuh, meningkatkan pemeliharaan data melalui independensi data. Yang kedelapan, meningkatkan pemakaian bersama dari data. Yang kesembilan, meningkatkan layanan backup dan recovery data. Yang kesepuluh, mengurangi konflik antar pengguna data. Berikut kelemahan dari manajemen berbasis data. Yang pertama, memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Yang kedua, memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar DBMS dapat bekerja cepat dan efisien. Yang ketiga, harga DBMS yang handal biasanya sangat mahal. Yang keempat, kebutuhan akan sumber daya biasanya cukup tinggi. Yang kelima, konversi dari sistem lama ke sistem DBMS terkadang sangat mahal. Di samping biaya pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, diperlukan pula biaya pelatihan. Yang keenam, apabila DBMS gagal menjalankan misinya, maka tingkat kegagalan menjadi lebih tinggi karena banyak pengguna yang bergantung pada sistem ini. Berikut contoh tabel DBMS yang terkenal pada saat ini. Jenis Database Management System. Yang pertama ada hierarchikal. Jenis Database Management System ini disebut dengan hierarchikal karena di dalamnya memanfaatkan database dengan bentuk hierarki. Itu artinya himpunan database yang tersimpan akan diatur dengan format dari atas ke bawah ataupun sebaliknya, seperti sistem hierarki pada umumnya. Yang kedua, relasional. Jenis database management system ini dikelompokkan dengan berdasarkan hubungan data. Terdapat banyak sekali perangkat lunak atau software manajemen database yang menggunakan jenis ini. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat kemudahan dalam melakukan integrasi data antara yang satu data dan yang lainnya. Yang ketiga, object oriented. Sistem manajemen database ini lebih berfokus pada objek yang terdapat di dalam database. Berbagai data ini nantinya akan disimpan dalam suatu objek atau yang disebut dengan classes. Secara struktur, classes ini nantinya akan menampilkan data dan juga database ke dalam rangkaian objek yang menyimpan suatu identitas dan komponen data yang mampu diolah lebih baik. Berikut ini ada 4 elemen yang terdapat di dalam database management system. Yang pertama, entitas, kedua, atribut, ketiga, file, keempat, karakter. Selanjutnya ada komponen database management system. Yang pertama, file manager, kedua, database manager, dan yang ketiga, query processor. Kesimpulan, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di bidang industri, baik di bidang industri perhotelan, keuangan, dan perbankan, ataupun industri lainnya, sangat membutuhkan program basis data. Dikarenakan pada saat sekarang ini, persaingan industri semakin sangat sengit. Jadi, dan untuk dapat bersaing, maka digunakanlah program basis data untuk mendukung aktivitas bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis. Hadirnya teknologi komputer
telah memberikan kontribusi yang sangat positif dalam sistem manajemen basis data. Bagi manajer, kehadiran komputer dalam manajemen basis data memberikan kemudahan pengambilan keputusan yang akurat disertai data-data yang didapatkan atau dimiliki. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.